Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Semoga sahabat Jazilapedia selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jazila yang dirahmati Allah, salat merupakan ibadah yang paling utama dalam agama Islam. Setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat bukan merupakan gerakan fisik saja, tetapi juga ibadah yang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Sholat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampunan, dan memohon petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sholat harus dilakukan dengan penuh kehusyuan dan kesadaran bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Namun, meskipun seseorang rajin melaksanakan sholat, tidak menjamin dia akan terbebas dari siksa neraka jika amal perbuatannya tidak memenuhi syarat-syarat yang diajarkan. Di dalam Al-Quran dan hadis, terdapat beberapa kondisi di mana orang yang rajin sholat sekalipun bisa terjerumus ke dalam neraka jika mereka tetap melaksanakan dosa-dosa besar yang akan merusak nilai ibadah mereka. Pada video kali ini, kita akan mengulas tentang golongan orang yang rajin sholat, akan tetapi berakhir di neraka, menurut ajaran Al-Quran dan hadis. Pembahasan ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa ibadah sholat harus disertai dengan akhlak yang baik. Kita tidak hanya dituntut untuk menjaga kewajiban sholat, tetapi juga untuk menjaga diri dari sifat-sifat tercela yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini adalah 5 golongan orang yang rajin sholat, akan tetapi tetap masuk neraka, yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. 1. Sholat namun suka berdusta. Berdusta atau berbohong adalah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun seseorang rajin melakukan sholat, jika ia kerap kali berbohong, maka pahala sholatnya bisa terhapus dan dia beresiko terkena siksa neraka. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas melarang umat Islam untuk berdusta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, agar Allah memperbaiki perkataanmu dan mengampuni dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia mendapat kemenangan yang besar." Berdusta merusak hubungan seseorang dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk berbicara dengan kebenaran yang akan mengarah pada perbaikan amal dan pengampunan dosa. Jika seseorang sering berbohong, maka ia tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga mengabaikan perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika ia berjanji ia ingkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu orang munafik adalah kebiasaannya berdusta. Meskipun ia itu rajin dalam ibadah seperti sholat, kebohongan yang dilakukannya akan menghilangkan pahala dari sholat tersebut. Berdusta dalam Islam bukan hanya sekedar kebiasaan buruk, tetapi juga merupakan pelanggaran serius yang mengganggu keberkahan dalam hidup. Jika seseorang berdusta, meskipun ia rajin melaksanakan sholat,
Allah tidak akan menerima sholatnya jika ia tidak segera bertaubat dan meninggalkan kebohongannya. Oleh karena itu, menjaga lisan dan berbicara dengan benar adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sholat tapi suka menggunjing kejelekan orang lain atau ghibah. Ghibah atau menggunjing adalah berbicara buruk atau membicarakan kejelekan seseorang yang tidak hadir dengan tujuan merendahkan atau menyakiti kehormatan orang tersebut. Ghibah adalah dosa besar yang dapat menghapuskan pahala ibadah kita, termasuk sholat, dan membawa seseorang pada siksa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat." Ayat ini menggambarkan betapa jijiknya ghibah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunjing dianggap seperti memakan daging saudaranya yang telah mati, yang merupakan perbuatan yang sangat tercela dan menjijikkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan keras agar kita menjauhi perbuatan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menggunjing kehormatan orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyebutkan ghibah sebagai salah satu dosa besar yang dapat menyebabkan seseorang binasa. Menggunjing kehormatan orang lain, meskipun seseorang itu rajin sholat, tetap akan mendatangkan siksa dan merusak amal ibadah. 3. Sholat namun percaya dukun. Percaya pada dukun atau peramal merupakan bentuk syirik yang besar dalam Islam. Syirik adalah dosa paling besar dan bisa membatalkan seluruh amal ibadah seseorang, termasuk sholat, jika ia terjerumus dalam perbuatan syirik tersebut. Seseorang yang rajin sholat tetapi mempercayai dukun atau peramal berisiko kehilangan iman mereka dan masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babil, yaitu Harun dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan, karena itu janganlah kamu kafir.'" Ayat ini mengingatkan kita bahwa syirik dapat terjadi melalui kepercayaan pada sihir, perdukunan, atau ramalan. Allah juga menegaskan bahwa mempercayai sihir dan dukun adalah satu tindakan kufur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal, lalu dia mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menyatakan dengan tegas bahwa siapapun yang mempercayai dukun, maka ia telah keluar dari keimanan Islam dan mengingkari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun seseorang beribadah dengan sholat yang rajin, jika ia masih terlibat dengan praktik syirik, maka sholat dan amal ibadah yang lainnya menjadi tidak sah. 4. Sholat namun minum minuman keras. Segala jenis minuman yang memabukkan adalah haram dalam Islam. Meskipun seseorang rajin melaksanakan sholat, jika ia terus mengonsumsi minuman keras, maka ibadah sholatnya tidak akan diterima oleh Allah.
Alkohol menghalangi seseorang untuk beribadah dengan penuh kesadaran. Rasulullah menekankan bahwa mengonsumsi alkohol adalah dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim. 5. Sholat namun mengabaikan anak yatim. Anak yatim adalah golongan yang sangat diperhatikan dalam Islam. Mengabaikan hak-hak anak yatim merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Orang yang rajin sholat tetapi mengabaikan anak yatim berisiko mendapatkan azab dari Allah. Jika seseorang rajin sholat namun mengabaikan anak yatim, maka hal tersebut akan merusak kesempurnaan ibadahnya. Menjaga anak yatim adalah bagian dari akhlak mulia yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Sholat yang dilakukan seseorang yang tidak peduli terhadap anak yatim akan kehilangan keberkahan. Sahabat Jazilapedia rahimakumullah, sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa sholat bukan hanya sekedar kewajiban ritual, tetapi juga harus diiringi dengan akhlak yang baik dan juga tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada gunanya seseorang rajin sholat, namun tetap melakukan dosa besar yang dapat merusak amal. Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.